Oke guys, gua ini kedatangan paket ya guys. Ini tuh paket gua buat motor CRF guys. Ini tuh body CRF 450 guys dari HRP ya. Gua nunggunya lumayan nih 3 harian lah, lumayan lama. Kita unboxing ya guys ya. Gimana nih penampakannya? Kita buka dulu nih guys. Ini sama sekali belum dibuka ya guys. Dari sini dulu. Set. Ini kayaknya. Nah, ini dia guys. Kita review satu-satu ya guys. Ini pertama ada papa nomor guys. Ini papa nomornya ya. Tuh dari HRP tuh. Terus yang kedua, ini sayap kiri kanan ya. Ini gua sengaja ngambilnya warna hitam biar nggak cepet kotor, soalnya motornya mau dipakai terabas-terabasan guys. Ini bodi kiri kanan depan ya. Dan ini ada apa lagi nih? Ini kayaknya ini tutup aki ya guys. Ini ada tutup aki, ini kayaknya tutup aki guys. Sebelah kiri ini ya. Kita simpan dulu. Nah, ini cover shock depan ya. Sama penghalang lumpur, shock breaker belakang. Jadi disatuin. Kita simpan dulu di sini. Selanjutnya ada apa lagi nih guys? Nah, ini bodi kiri kanan belakang ya guys. Ini bodi kiri kanan yang belakang ini. Kita simpan. Wah, ini berat guys. Ini dulu nih, yang ringan-ringan dulu aja. Nah, ini spakbor belakang ya. Kalau yang dari brand HRP ini spakbor belakangnya agak panjang ya guys tuh. Jadi lumayan lah panjangnya. Panjang banget ini. Cakep nih kayaknya warna hitam nih. Mantap, kita simpan. Dan ini ada apa lagi nih? Nah, ini spakbor depan ya guys. Ini spakbor depannya kayak gini. Ntar kita buka plastiknya ya guys satu-satu. Simpan dulu. Dan ini ada jok guys. Ini ada jok juga ya. Tuh, ini ada jok. Joknya tipis ya guys. Mantap lah. Simpan dulu di sini. Nah, dan ini yang paling gede nih. Ini tangki nih guys. Ini paling gede nih anjir. Berat banget tangkinya. Nggak berat sih, ringan. Lumayan lah, ini ada sekitar 2 kiloan lah. Tangki guys. Kita simpan dulu guys. Tangki simpan di sini. Set. Ya, mantap. Dan ini yang terakhir ada baut-baut ya. Baut, mur, briket-briket yang kayak gitu sama buku panduannya. Sama buku panduan juga dikasih ini nih briket panjang kayak gini nih guys. Ntar kita spill satu-satu guys ya. Nah guys, yang pertama kita spill tangkinya ya guys. Ini tangkinya dari bahan plastik ya guys. Ini kalau dibilang rapi sih tangkinya enggak ya guys ya. Tuh, di dudukan murnya ada yang kayak gini tuh. Ini juga tuh. Tuh, ini juga enggak maksudnya ratanya enggak kayak gini nih. Kan ini kan ada kayak glossy ya. Ini ada coret-coretnya kayak gitu tuh guys. Tuh. Ya worth it lah buat harga segitu mah. Kalau misalkan harganya sekitar 10 atau 15 juta dapat barang kayak gini mah ya kecewa sih. Tapi kan ini dengan harga 2 jutaan mah worth it lah. Nah, ini tangkinya kalau saran gua ya, kan banyak bubuk-bubuk plastik nih kayak gini nih di dalamnya nih. Jangan langsung dipasang guys. Saran gua ini kasih bensin dulu, dikuras dulu lah intinya. Jadi biar dalamnya bersih guys.
Soalnya takut ntar ngeganggu kena full pump guys, kalau nggak dibersihin dulu ya. Jadi ntar kita udah capek-capek masang, ujung-ujungnya dibongkar lagi gitu guys, karena banyak yang kayak gini nih di dalamnya nih. Kalau bisa dikuras dulu pakai bensin ya guys. Nah, dan ini joknya guys. Nah, dan ini juga lihat nih. Tuh, ini juga enggak simetris ya guys, enggak lurus. Jadi dia penahannya agak nyerong guys. Gua juga gak tahu ya emang harusnya begitu atau enggak, atau ini pasangannya aja yang kurang bagus atau gimana, kurang tahu gua juga. Pokoknya dari sananya ini udah kayak gini nih. Nah, dan ini spakbor depan ya guys. Dan ini ada stikernya ya guys di bawahnya, stiker HRP nya. Dan ininya depannya ini enggak begitu mulus-mulus amat ya guys. Jadi ada kayak bintik-bintiknya guys. Jadi kalau diraba kayak gini ini agak kasar guys. Nah guys, dan ini spakbor belakang ya. Ntar gua spillin caranya biar masangnya rata kayak gini nih. Nah, dan ini bodi depan kiri kanan ya guys. Ini bodi yang sebelah kiri, yang ini bodi sebelah kanan. Ini cover tangki ya guys. Nah, ini selanjutnya ada cover bodi belakang ya guys. Ini kayaknya sebelah mana? Ini kayaknya sebelah kanan. Ini juga gak ada yang cacat ya guys. Ini bracket-bracketnya aman, ininya aman, gak ada yang cacat ya. Yang ini juga kita cek aman, gak ada yang cacat ya, bagus. Ini ada tambahan ya guys ya, gak tahu apanya ini ada tambahan nih. Dan selanjutnya ada papan nomor ya guys, ada stikernya juga RP. Tadi gua kira ini patah guys, ternyata ini nggak patah ya guys. Ini bawaannya dari sana biar bisa gini guys, ntar dia masuk ke sini. Nah, dia nyantol gitu tuh, ada cantolnya jadi gini ntar. Nah, dan selanjutnya ini ada tutup aki sebelah kiri. Ini juga aman, gak ada yang NG ya. Ini ada tutup box filter tipis ya guys, kan orinya CRF tuh ada kembung ya, ini jadi slim, jadi tipis. Nah, dan ini selanjutnya ada ini guys, ini cover shock WSD ya yang depan. Dan ini penahan lumpur ya guys, yang penahan lumpur yang shock breaker belakang. Kayaknya ini nggak bakalan gua pasang karena yang itu masih bagus ya guys, karena warnanya juga sama hitam. Jadi yang ini kita simpan atau nggak kita jual aja lah, biar lumayan buat beli bensin ya guys. Mantap. Nah guys, dan yang terakhir ini ya guys. Nah, gua di sini ada yang janggal ya guys, di dudukan ini. Ini agak miring kayak gini ya guys. Jadi pengelasannya ini enggak benar-benar lurus guys. Jadi kayak agak miring tuh. Misalkan ini rata tuh. Jadi kayak enggak benar-benar lurus itu dudukannya, jadi miring ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Yang ini miring ke sebelah kiri guys ya. Apakah emang ini harusnya kayak gini gitu miring, atau emang kualitasnya aja yang kurang bagus? Gua juga gak tahu ya guys. Tuh kelihatan kan miring guys. Dan selanjutnya ada bracket ya, 2 pasang. Sama ini kayaknya ini buat di tangki ya guys, buat di tangki. Dan ini ada baut-baut penunjangnya ya guys tuh. Dan ini ada semacam dudukan kayak gini, ini kayaknya buat di tangki ya guys. Ini ada dikasih kayak gini guys, plat. Nah, ini kalau dari buku panduannya ini buat di papan nomor ya guys, ntar. Nah, gitu guys. Begitu dulu dari gua guys. Kita lihat ntar besok atau malam kita akan pasang ya guys, kita akan rakit. Gimana ini hasil jadinya ntar gua bakalan spill guys. Nah guys, jadi ini motor CRF gua yang bakalan gua rakit ya guys.
Nah guys, ini dia ceret gua yang udah gua bongkar ya. Ini gua mau pasang body 4,5 itu guys. Nah, dan ini gua baru masang segini guys karena ini malam ya. Dan ini juga lubang-lubangnya harus dibesarin lagi guys, kurang PNP. Ini body standarnya udah gue copotin semua guys. Seperti ini penampakannya, udah gue copotin semua, tinggal kita pasang guys. Nah guys, jadi kalian harus bikin briket seperti ini ya guys. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat di sini guys. Jadi kalau ini spakbornya pengen rata, sini harus ada dudukan kayak gini guys. Jadi si ini tuh menopang ke sini guys. Aduh susah banget megangnya guys. Nah seperti ini, jadi dia tuh masuk ke sini. Jadi nopang gini guys. Biar apa? Biar ntar kalau ini didudukin gak pecah guys ya. Seperti itu guys. Nah bikinnya 2 guys. Sininya 2. Dan di sini juga pakai bos. Nih, dipanjangin ke atas. Dan ntar ini pakai ini lagi biar kuat. Oke guys, nah ini ceret gua yang gua udah rakit kemarin ya guys. Nah gua mau tunjukin nih, ini di joknya dalamnya harus diganjel pakai ini guys. Ini pakai besi ya guys. Ini pakai besi biar apa? Ini biar kuat guys. Soalnya ini kalau nggak pakai besi nih takut patah guys didudukin. Nah ininya juga diganjal, sandal, dan ininya pakai penahan kayak gini guys, bikin guys ya. Oke seperti itu. Dan nah ini nih, sebenarnya ini kalau buat terabasan nggak usah dipakai yang dari HRP ya guys, pakai yang ori aja. Soalnya kenapa? Kalau kita pakai dari produk HRP itu ininya ada celah-celahnya guys, takutnya kalau masuk air ke dalamnya guys. Kan kalau pakai ini yang ori aman guys, gak bakalan masuk air. Dan ini juga nggak mentok ya guys, kita bikin briket di sini. Ntar hasilnya lihat bakalan bagus. Sekarang gua mau pasang kampas rem dulu guys. Kita bakalan pasang kampas rem, soalnya yang ini udah habis guys. Mantap. Nah guys, ini dia penampakannya setelah gua modif ya guys. Kenapa gua pakai yang begini? Karena ini kalau misalkan nggak pakai penahan lumpur kayak gini, bahaya ini guys. Lumpur bisa masuk ke sini guys. Ini gua bikin penahan lumpur kayak gini. Ini beli di Shopee sekitar 70.000 ya. Nah dan gua modifikasi lagi ini guys. Sebenarnya ini tadinya nggak pas guys. Nah gua ininya ratain segini, yang ini juga sih. Nah ini juga pakai penahan kayak gini. Ini juga pakai penahan. Biar apa? Biar aman guys. Ntar ini gini. Dan ini penampakan dari bawahnya seperti ini guys. Jadi dia ntar lumpurnya nggak bakalan masuk ke sini guys. Ini bahaya nih kalau misalkan ini bawa terabas, kalau nggak pakai yang kayak gini, ini ntar lumpurnya ke sini guys, kena box filter ya. Nah dan ini udah dipasangnya, penampakannya seperti ini guys ya. Nah ini pinggirnya rapi lah lumayan. Ini tuh catnya dari sananya ya guys, ngelupas jelek. Ini bahannya maklum lah yang 70.000. Dan ini penampakan bawahnya seperti ini guys. Jadi bawahnya lumayan agak ketutup guys, lumpurnya nggak masuk ke dalam. Mantap. Oke guys.
Mantap lah guys. Kita rakit sekarang guys, kita pasang ya. Nah guys, ini jadinya cerep gue yang kemarin, body warna hitam. Cakep anjir. Kita lihat dari depan guys. Untuk kolongnya seperti ini ya guys. Kolongnya ada penahan lumpurnya guys.